Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai materi pada hari ini, untuk kalian selalu menjaga 5M, di antaranya kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, supaya kita terhindar dari penyakit COVID ini. Anak-anakku sekalian, sudah siap menerima materi pada hari ini yang kemarin Bapak sudah suruh untuk belajar di rumah. Anak-anakku, marilah sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita untuk membacakan doa. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Anak-anakku, materi pada hari ini adalah akikah dan kurban. Untuk sebelum masuki materi ini terlebih dahulu, Bapak ingin menyampaikan materi yang kemarin tentang penyembelihan. Masih ingat penyembelihan dibagi berapa kemarin? Ya, dibagi 2. Penyembelihan secara mekanik dan penyembelihan secara modern. Nah, bagus masih ingat. Namun pada hari ini kita akan memasuki adalah tentang akikah. Apa itu akikah? Yakni kita melihat di sini, secara bahasa akikah berasal dari kata akikah atau iqaqah, yang berarti menyambut atau memotong rambut bayi yang baru lahir sebagai manusia, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberi nama yang baik. Berdasarkan kata istilah juga, akikah itu adalah menyembelih yang dilakukan menyambut kelahiran bayi yang dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, serta ke-21 dari kelahiran yang ditentukan oleh syariat Islam. Dasar hukum akikah adalah yakni hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Anak yang baru lahir tergadaikan sampai ia disembelih kambing baginya. Akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hukum melaksanakan akikah menurut sebahagian ulama adalah sunnah muakkad. Sunnah yang dilakukan oleh setiap seorang muslim, yang dilakukan oleh ayahandanya. Adapun yang menyatakan bahwa akikah wajib, alasannya karena telah diperintahkan oleh Nabi tersebut menurut Buhairah dan Hasan al-Basyari. Hikmah akikah. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membebaskan anak dari yang tergadai. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur
perlindungan hak dapat mengganggu anak yang telah terlahir. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Dan yang kelima merupakan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya seorang anak. Dan yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan ketujuh, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Itulah anak-anak yang terketemu tadi, ketentuan adalah akikah, namun sekarang hewan akikah. Syarat hewan yang diakikahkan, satu, hewan yang disembelih adalah kambing atau biri-biri. Disunahkan yang menyembelihnya itu adalah orang yang berakikah. Apabila tidak tega untuk menyembelih kambing, boleh diwakilkan oleh orang yang mengerti. Yang kedua, hewan yang disembelih harus sehat. Tidak boleh ada yang sakit satu apapun hewan tersebut. Dan yang ketiga, daging hewan akikah dibagi kepada 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan oleh yang berakikah, boleh kita makan. 2, sepertiga lagi disedekahkan. Kita sedekahkan kepada guru-guru kita yang kita cintai. Dan sepertiga lagi dihadiahkan kepada tetangga, saudara, terdekat, dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat, daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu supaya dapat merasakan nikmatnya. Pembagian daging akikah ada 3 di sini. Satu, ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian hewan kurban. Daging akikah diberikan dalam kondisi dimasak terlebih dahulu. Dan yang kedua, orang tua anak boleh memakannya atau menghadiahkannya sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, serta tetangga. Dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Dan yang ketiga, pembagian daging akikah boleh juga mengundang kerabat tetangga untuk menyantapnya. Tak boleh juga disedekahkan kepada semua yang lainnya. Itulah pengertian daripada akikah, anak-anakku sekalian. Setelah kita sudah melaksanakan berakikah, ya, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga untuk berkurban sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hari ini adalah materi berkurban. Nah, sebelum berkurban kita harus tahu dulu kapan nanti waktunya berkurban. Nah, berkurban ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Amaliyah sunnah di bulan Zulhijjah. Yang kedua, ketentuan umum kurban. Dan yang ketiga, adab dan etika ketika ibadah kurban. Amal soleh di bulan Zulhijjah. Nah, kita disunahkan untuk bersaum, berpuasa. Karena pahalanya ini sangat besar sekali kita untuk melakukan berpuasa. Yakni Allah memberikan pahala dosa kita 2 tahun akan Allah ampunkan.
Dan yang kedua, qiyamul lail, kita selalu melakukan sholat malam, berzikir, bertadarus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membacakan tahlil, tahmid, takbir serta beristighfar. Dan yang keempat, kita untuk selalu bersedekah. Dan yang kelima, kita diberikan rezeki untuk melakukan berkurban. Dan yang keenam, memperbanyak amal ibadah sunnah lainnya. Namun sekarang pengertian berkurban. Kurban dari dua bahasa. Ada secara lughah atau secara istilah Budiah. Ibadah kurban secara lughah atau bahasa dari kata qarraba yuqarribu kurbanan yang artinya mendekat. Dengan demikian, kurban adalah mempersembahkan sesuatu, yaitu hewan ternak berupa unta, sapi, atau kerbau, atau kambing yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban. Dasar hukum berkurban yakni dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukum berkurban dikatakan wajib menurut sebagian ulama Hanafi bagi yang diberikan kelapangan rizki untuk segera melakukan berkurban. Hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Ini pendapat mayoritas sebagian ulama. Setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat untuk berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang menahan hartanya atau pelit yang tidak mau berkurban. Keutamaan berkurban. Sini dijelaskan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darahnya kurban. Ketentuan umum ibadah kurban. Sini Bapak akan menjelaskan yakni beberapa ketentuan yang menyangkut ibadah antaranya lain adalah jumlah hewan kurban. Untuk 1 jiwa yaitu 1 ekor kambing. Dan untuk sapi adalah untuk 7 orang melakukan berkurban. Waktu berkurban yakni dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Atau boleh dilakukan pada tanggal 11, Dzulhijjah, 12, dan 13. Dan yang keempat, orang yang berhak menyembelih hewan kurban adalah orang yang berkurban itu sendiri. Jika sahibul kurban berhalangan untuk menyembelih dapat digantikan kepada orang lain. Namun pada saat penyembelihan dianjurkan untuk melihat hewan kurbannya. Dan yang kelima, sahibul kurban tidak diperkenakan memotong kuku atau rambut sejak awal bulan Dzulhijjah sampai hewan disembelih. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, namun di sini kita untuk hikmah berkurban apa sih? Nah, hikmah untuk berkurban, 1, meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Untuk berkurban
merealisasikan sebagai rasa iman dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga merupakan wahana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurban juga merupakan rasa syukur seseorang hamba atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang keempat, kurban dapat mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang antara masyarakat, orang miskin, serta orang yang kaya. Dan yang keenam, meningkatkan gizi khususnya bagi masyarakat kita, supaya badan kita menjadi sehat. Jenis-jenis hewan kurban. 1. Bagi setiap umat, kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan kurban ternak. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ketentuan jumlahnya. Untuk 1 ekor kambing adalah untuk 1 jiwa. Dan untuk 7 orang jiwa itu berupa sapi, kerbau, atau unta. Adab ketika berkurban. Namun kita di sini juga harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap binatang. Tidak asal kita menyembelih, karena binatang juga mempunyai rasa perasaan. Di dalam ini kita juga harus melihat dengan onta darahnya itu sekali-kali tidak dapat menolong kita sebagai kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat binatang yang dikurbankan. Unta adalah umurnya 5 tahun. Sapi adalah umurnya 2 tahun. Kambing adalah 1 tahun. Domba adalah umurnya 6 bulan. Hewan yang dikurbankan tidak boleh ada yang cacat satu apapun. Harus sehat, harus gemuk. Apabila ada sesuatu yang cacat, maka kurbannya ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, 4 jenis yang tidak diterima kurbannya, yakni apabila hewannya itu dalam keadaan sakit, parah, atau kurus sama sekali. Biaya pengadaan hewan kurban boleh dari 1 orang kambing. Tadi, satu ekor kambing untuk 1 orang. Dan untuk 7 orang, yakni berupa sapi atau lebih lainnya. Kurban ditunjukkan tidak terbatas pada individu yang mengeluarkan biaya untuk membeli hewan kurban, tapi juga bisa diperuntukkan untuk keseluruhan keluarga dan orang-orang yang diniatkannya. Namun di sini ketentuan di dalam menyembelih hewan kurban, kita harus perhatikan anak-anak, tidak boleh asal. Tadi saya bilang. Ihsan dalam penyembelihan, karena kita juga mempunyai rasa kasih sayang kepada binatang tersebut. 1, menyembelih dengan tangannya sendiri jika mampu. Paham, jika mampu di sini artinya lebih utamakan bagi kita sendiri yang berkurban. Apabila tidak mampu, maka kita dapat menyerahkan kepada orang yang lebih mengerti. Dan yang kedua, menyembelih dengan ihsan, baik sesuai dengan aturan agama. Dan yang ketiga, minimal
bagi yang menyembelih menyaksikan penyembelihan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab di dalam penyembelihan. 1. Diusahakan adalah yang sudah baligh dan berakal sehat. Bagaimana dengan wanita? Boleh wanita itu untuk menyembelih. Yang kedua, menggunakan alat yang disembelih harus tajam, tidak boleh tumpul, supaya binatang tersebut tidak merasakan betapa sakitnya. Yang ketiga, tidak menzolimi atau menyakiti hewan. Kita harus dengan secara baik. Dan yang keempat, membacakan asma Allah. Jika tidak membaca asma Allah, maka hewan penyembelihannya dianggap tidak sah. Dan yang kelima, memutuskan hulkum. Hulkum itu adalah kerongkongan, saluran makan, supaya putus. Atau saluran napasnya supaya putus. Nah, namun sekarang akan Bapak jelaskan tata cara penyembelihan. 1. Niat memotong hewan akikah. Yang berakikah mempunyai niat. Kalau yang motong juga harus disebutkan siapa yang berakikah diniatkan. Yang kedua, menyiapkan pisau atau alat untuk menyembelih. Harus tajam terlebih dahulu alat tersebut. Dan yang ketiga, mengikat kuat-kuat dan menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Dan yang keempat, membaca basmalah ketika menyembelih. Dan yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, membaca takbir. Dan yang ketujuh, memotong urat nadi hewan supaya hewan tersebut cepat mati. Dan yang kedelapan, biarkan darah segar mengalir dari urat nadi leher tersebut. Dan yang ketujuh, membaca doa agar akikah atau kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah binatang tersebut mati, baru kita untuk mengkulitinya. Dan yang ke-9, kita potong-potong daging tersebut sesuai dengan kebutuhan. Di sini juga dalam kita ihsan di dalam pembagian. Setelah daging tersebut sudah kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan, kita juga ihsan di dalam pembagian. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak-anakku sekalian, adapun sekarang makanlah. Sebagian lagi diberikan kepada orang lain dan sebagian lagi disimpan. Syarat dan pembagian hewan kurban. 1. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara yang halal. Tidak boleh dengan cara mencuri atau berhutang. Yang kedua, kurban harus binatang ternak yang sehat, yang gemuk, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-birinya harus sehat terlebih dahulu. Dan yang ketiga, binatang yang disembelih tidak memiliki cacat. Tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Hal-hal terkait di dalam berkurban. Daging kurban tidak boleh dijual oleh anak-anak.
Yang kedua, kulit daging tidak boleh dijual untuk pembayaran tukang, atau menurut Abu Hanifah, kulit itu boleh dijual namun hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, memberikan kurban kepada non-muslim boleh sebagian. Hatur nuhun anak-anakku sekalian, materi pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah sama-sama kita untuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kita dapat melakukan berkurban. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.